Mas Rama, sapaku di ujung ponsel. Meski sedikit kesal padanya, risih juga jika ponsel ini kubiarkan berdering. Hai Mita, kita ketemuan yuk. Aku akan bawa kamu ketemu ibu lagi. Kita sama-sama yakinkan beliau, ajaknya padaku. Kuakui kegigihan dan usahanya luar biasa. Tapi jujur, aku belum juga bisa melupakan ucapan yang begitu pedas itu bagiku. Untuk apa lagi sih mas? Sudahlah aku menyerah. Soal ibumu, biarkan Allah saja yang mengetuk pintu hatinya. Aku tak akan merendah, apalagi sampai bertekuk lutut padanya. Ucapku tegas. Tak ku pedulikan lagi rasa yang mulai tumbuh di dasar hati ini. Bagiku ini tak ada apa-apanya dibandingkan masa kelamku dulu. Jadi kamu menyerah? Sebegitu enggak berartinya ke aku bagimu, Mit? Ucap Mas Rama menyimpulkan sendiri. Padahal bukan begitu juga maksudku. Ternyata dia salah paham. Begitulah manusia. Terkadang sulit menyamakan akal dan logika. Bukan menyerah, tapi lebih tepatnya pasrah mas. Sadar diri banget aku ini siapa. Jelas tak sebanding jika harus bersanding denganmu. Ucapku merendah. Ya udah, aku yang bakal berusaha sendiri. Akan kubuktikan ucapanku padamu, pungkasnya. Tiba-tiba panggilan dimatikan secara sepihak olehnya. Ada apa ini? Jangan-jangan dia marah padaku. Biarlah, tak perlu juga diambil pusing soal hati. Tap. Cie, pagi-pagi udah teleponan aja. Dari pacar atau gebetan, kota Lilis padaku. Apaan sih mbak? Cuma temen doang kok, ucapku. Tentu saja muka ini sudah bersemu merah. Menahan malu. Tapi bukan berarti malu-maluin, bukan. Mita, kamu ini cantik. Masih muda lagi. Nggak apa-apa kali kamu punya gandengan. Suruh nemenin nginep di sini juga. Nggak apa-apa kok. Santai kayak di pantai, ujar Lilis padaku. Hade, bisa-bisanya ia menyamakan kebiasaannya denganku. Ya jelas aku nggak bakalan mau. Tak akan kuulangi lagi kesalahan yang sama. Batinku bermonolog. Iya mbak, memangnya bos besar ngizinin ya mbak. Nggak takut kena tegur sama beliau, ucapku memastikan. Ya bolehlah, Pak D sering nginep sini kan. Juga bos besar yang menyuruh, biar ada temennya. Jadi kalau malam-malam terjadi hal buruk, kan enggak khawatir lagi. Paparnya membuatku hanya beroh-riah. Sekarang sudah biasa saja. Tiap saat pria yang katanya beranak satu itu masih saja sering nginep di sini. Kamu jam segini kok udah rapi aja? Mau kemana nih? Tanya Lilis penasaran. Memang ya, kalau sudah emak-emak, jiwa kekepoannya meningkat. Pasti setelah aku pergi, bakal jadi bahan obrolan sesama terapis. Mau jalan mbak, bareng Reni, jawabku cukup singkat. Tapi sudah pasti bisa ku tebak, jika setelah ini rentetan pertanyaan bakal menyerbuku. Kok bareng Reni sih? Emang pacar kemana? Kalian bakal pergi kemana? Sampai jam berapa? Jangan lupa ya, oleh-oleh buat aku. Bak kereta api, rentetan pertanyaan itu keluar dari mulut manis Lilis. Bener-bener ya, Intel aja kayaknya kalah cepet pertanyaannya. Nggak tahu mbak, aku cuma ngikut Reni doang. Ya udah, aku pergi dulu ya, pungkasku kemudian. Sebenarnya aku dan Reni bakal pergi ke mall terbesar di kota Solo. Meski belum tentu beli, tapi paling enggak bisa hitung-hitung cuci mata. Makin hari, aku semakin tahu jika outlet spa ini sebenarnya bukan hanya pure buat massage. Dari mulut beberapa customer, ternyata ada juga terapis yang memberikan pelayanan lebih, bahkan sampai esek-esek. Tentu saja hal ini bakal membawa citra buruk bagi tempat kerja ini sendiri. Bukan masalah besar sebenarnya untukku. Selagi aku nggak ikut melakukan dan aku tidak tergoda pada mulut lelaki, dan tentu saja
aku harus bisa jaga diri. Karena hal itu termasuk salah satu cobaan tersendiri bagi terapis. Ting, Mita, gimana dengan ucapanku kemarin? Apa kamu benar-benar melupakanku? Satu pesan masuk dari Rama. Setelah beberapa hari ia tak memberi pesan padaku. Ternyata ia mampir lagi di kontak pesanku. Maaf mas, sepertinya aku nggak bisa jika harus sampai memaksa ibumu buat suka dan nerima aku. Percayalah, jika kita berjodoh, pasti bakal diketemukan di waktu dan tempat yang tepat. Sekali lagi, maaf dan maaf mas. Meski ada sedikit rasa tak rela, ku balas pesan dari cowok yang telah mencuri hatiku itu. Cukup lama aku menunggu balasan darinya. Centang 2. Tak berselang lama sudah centang biru. Namun ternyata pesan itu hanya diabaikannya saja. Mungkinkah ia kecewa dan marah padaku? Sudahlah, tak perlu kurisaukan soal Rama. Yang terpenting sekarang, aku harus kembali fokus pada pekerjaan. Mita, ini gajimu bulan ini. Ternyata gajimu paling tinggi, Mita. Tanda tangan di sini ya, Pinta Anjar, SPV di sini. Dengan cekatan ia menunjukkan di mana aku harus membubuhkan tanda terimaku. Alhamdulillah, bisa ngerasain keringat sendiri saja, aku udah bersyukur banget. Makasih ya mbak, ucapku antusias. Tak kukira jika dalam waktu sebulan aku mendapat gaji sebanyak ini. Belum lagi tips yang diberikan oleh customer. Lumayan bisa buat makan dan memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Nah, tingkatin bagi hasilnya. Lumayan kan uang yang didapat, saran Anjar padaku. Memang sebagai pimpinan di tempat kerja ini, dia lumayan care dan humble pada semua bawahannya. Aduh mbak, boleh deh. Tapi jangan sering-sering juga, nggak enakan sama terapis yang lain. Entar dikira dianaktirikan lagi, ucapku sedikit sungkan. Ya, memang kuakui bagi hasil atau lembur ini lumayan juga cuan yang kudapat. Jangan pikirkan orang lain, selagi kamu benar dan tentu saja tak melanggar aturan. Aku di belakangmu, aku dukung, ucap Anjar menyemangatiku. Cie, yang gajinya paling gede, nggak ada acara traktir kita-kita nih, koda Eri. Memang sedikit membuatku enggak enak hati, tapi mau bagaimana lagi, biarlah. Jangan gitu dong Mbak Eri, kita semua kan sama-sama gajian hari ini. Kita makan-makan, tapi bayar sendiri ya, ucap Endah yang memang tengah duduk di samping Eri. Gimana? Setuju guys, ucap Anjar memastikan pada semua bawahannya. Nggak bisa deh, hari ini aku lagi puasa, ucap Eri beralibi. Kami semua sudah pada hafal jika ia paling nggak mau kalau harus ngeluarin duit sendiri. Jiwa gratisan gitu loh, tapi biarlah, orang punya prinsip yang berbeda-beda. Ya udah deh, berarti batal nih acaranya. Nggak ada makan-makan, yang ada makan beli sendiri dan makan sendiri, ejek Anjar. Iya dong, orang kaya gitu loh. Apalagi kalian terapis, pasti banyak tips yang berdatangan kan, cecar Eri pada kami semua. Ya, namanya rezeki mbak, nggak mungkin juga kami menolak kan, ucapku polos. Memang orang model Eri begini, sesekali perlu dibalas ucapannya, agar tak selalu merasa menang sendiri. Ia pikir kami semua tak berani melawannya kali. BTW, makasih banyak ya buat Altim. Kerja keras kalian berhasil membuat bos kita puas. Semoga makin hari makin kompak, rukun, dan bisa maju bersama, ucap Anjar selaku SPV. Meski terkadang menyebalkan dan mau enaknya sendiri, tapi soal kerukunan tim, aku salut dengan usahanya. Dia juga sangat royal pada kami. Tapi jika tanggal tua, siap-siap saja pada diutangin. Dan satu lagi, jangan ada gesekan, apalagi saling iri dalam hati. Jika ada yang mengganjal, langsung disampaikan saja.
Sambung Eri. Kalau Mbak Eri dengan Mbak Anjar sendiri gimana nih? Bisa jadi contoh nggak? Tantang Lilis dengan penuh percaya diri. Tentu saja ucapan itu begitu menohok bagi Eri dan Anjar yang setiap hari bagai kucing dan tikus. Kami ini sebenarnya friend, tapi kan perlu debat dan berbeda pendapat biar seru. Yang penting kerjaan enggak keganggu kan, ucap Eri beralibi kembali. Benar itu, untuk mencapai kesepakatan, terkadang perlu perdebatan dan beda pendapat, ucap Anjar menambahkan. Benar-benar lega dan tentu saja plong, tak ada lagi ada hal yang mengganjal di hati ini. Sekarang, aku tinggal fokus pada pekerjaan yang aku tekuni ini. Meski tak membuatku kaya, tapi paling tidak bisa menghidupiku. Soal jodoh, biarlah mengalir apa adanya. Dan satu hal tentang Sepah yang sebagian orang berpikir negatif, biarlah ia terus dengan pikirannya itu. Pandangannya bakal berubah jika ia sudah membuktikan dan merasakannya sendiri. Memang sih, ada sebagian terapis yang menawarkan massage plus-plus. Hal inilah yang membuat pandangan buruk sebagian orang tentang Sepah. Kenakalan satu oknum membuat buruk citra satu profesi. Tapi biarlah, aku tetap cinta dengan pekerjaanku yang tentunya bisa menghidupiku. Dari sinilah lika-liku dan pelajaran hidupku temukan, termasuk juga keterpurukan hingga bisa bangkit dan berdiri lagi. Tamat. Terima kasih untuk kakak semua yang sudah ikuti cerita ini sampai tamat. Semoga ada pesan dan kesan yang bisa diambil dari cerita ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atas semua cerita yang saya suguhkan. Semoga bisa lanjut ke cerita baru saya. Wassalam.